شهر رمضان الذي أنزل فيه Bismillahirrahmanirrahim. القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Marhaban ya Ramadan. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang insyaallah selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada semuanya. Kepada seluruh keluarga besar SMP Al-Irsyad, semoga meskipun di kala pandemi seperti ini, Allah selalu melimpahkan kita kemudahan, rizki yang melimpah, kesehatan selalu, dan dihindarkan dari bahaya serta sakit dan sebagainya. Izinkan kali ini saya akan berbagi atau belajar bersama tentang apa itu atau bagaimana menjadi pribadi yang insan karimah. Baik, sebelum itu kita sebagai seorang muslim, apa itu muslim dan apa itu Islam? Kadang kita menyebutnya orang Islam, padahal sebenarnya kita nyebutnya muslim atau muslimah. Islam berasal dari kata aslama yuslimu atau Islam, yang artinya itu berserah diri, selamat dan taat. Sedangkan muslim adalah orang yang memeluk agama Islam. Islam agama perdamaian yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Anbiya dijelaskan ayat 107 bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwasanya Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menjadi rahmat semesta alam semuanya, baik itu manusia atau apapun makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nabi Muhammad diutus sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam dengan misi perdamaian, membawa keselamatan dan kesejahteraan serta senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah bendera Islam merupakan ajaran yang pertama kali dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW juga membawa pesan penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyempurnakan akhlakul karimah. Wa ma bu'ithu liutammima makarimal akhlak, yang artinya, dan tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lalu apa itu insan karimah? Insan karimah selalu berkaitan dengan akhlakul karimah. Al-insanu dalam bahasa Arab artinya manusia, or English we say human being or people. Sedangkan karimah dari kata karimah artinya terhormat atau mulia. Dalam hal ini, tidaklah Rasulullah diutus di dunia ini membawa pesan dan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kadang dalam istilah kita ada yang namanya orang pintar tapi tidak berakhlak, dan seperti itu. Atau mungkin dalam bahasa Inggris kita menyebutnya attitude atau moral. Nah, banyak orang yang pintar tapi tidak berakhlak atau kurang berakhlak seperti ini. Sedangkan Rasulullah sebagai panutan kita, beliau mengajarkan semuanya dengan akhlak. Apapun dengan akhlak. Apa akhlak itu? Setelah ini kita akan jelaskan. Pada suatu ketika, Siti Aisyah radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang tentang akhlak Rasulullah, dan beliau menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang hidup dan berjalan di muka bumi. Dalam Islam terdapat nilai luhur yang berfungsi sebagai kendali umat Islam, sebagai pengawas atas kehendak dan perilakunya. Di atas semua itu, nilai akhlaklah yang paling utama. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang mulia. Al-Qamar ayat 4. Sebagai seorang nabi,
dan pemimpin umat Islam, Rasulullah benar-benar mengaktualisasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ayat Al-Quran yang turun, beliaulah yang pertama kali melaksanakan perintah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah, mulailah kebaikan itu dari dirimu sendiri. Suri tauladan yang baik ada pada diri beliau sebagai menjadi contoh bagi kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk Allah dan semuanya. Sekarang kita membahas tentang akhlak kepada Allah, yang artinya kita harus amal ma'ruf nahi mungkar. Kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan akhlak kepada manusia, yaitu penghormatan dari yang muda ke yang tua, seorang anak kepada orang tuanya, seorang murid kepada gurunya, dan kepada semua orang. Di masa pandemi ini, kita dipaksa untuk untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Bahkan dalam dunia pendidikan, kita melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukan sebelumnya, antara lain pembelajaran daring. Dalam akhlak ini, atau menuju insan karimah ini, seperti yang kami tahu, seperti yang kami pelajari, bahwasanya akhlak tidak biasa diajarkan secara daring atau jarak jauh. Karena akhlak atau adab diajarkan dengan pembiasaan. Seperti contoh, seorang ayah menyuruh anaknya untuk membuang sampah bekas permen yang dia makan. Tapi ketika si anak membuang dan ternyata melihat ayahnya membuang sembarangan, dalam hatinya si anak berpikir, ayah menyuruh aku sedangkan ayahku tidak melakukan hal tersebut. Akhlak itu pembiasaan atau adab itu pembiasaan. Atau bahasa Indonesia kita sebut sopan santun. Jadi ketika seorang ayah menyuruh anaknya membuang, berikanlah contoh yang baik. Nak, begini loh, kalau kamu habis makan, kamu ada sampah, buang ke tempatnya. Itu adalah sebaik-baiknya pembelajaran akhlak kepada anak-anak atau kepada siswa. Timbul pertanyaan yang lain, ketika daring, semua bisa digantikan dengan internet. Semua bisa digantikan dengan Google. Bahkan ada pertanyaan yang sedikit menelisik kami, antara lain, apakah guru lebih pintar dari Google atau Google lebih pintar dari guru? Karena banyak selama daring ini pekerjaan guru tergantikan oleh Google. If anybody asks to me, I give answer, Google is smarter than all teachers in this world. But Google cannot teach morality and attitude. Google tidak bisa mendidik akhlak atau adab. Karena itu peran seorang guru tidak akan pernah terganti. Karena seorang guru mengajarkan akhlak dan adab itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini di SMP Alisat ini berusaha sebaik mungkin mengamalkan atau menjalankan amanah dari orang tua, dari wali murid, yaitu selalu mendidik anaknya sebaik mungkin. Antara lain dengan pembiasaan itu. Pembiasaan yang akan menjadikan akhlak anak-anak SMP Alisat insya Allah lebih baik lagi. Contohnya, setiap pagi kita ada terus pagi, pembelajaran virtual meskipun lewat virtual, tapi ada jadwalnya, ada presensinya, dan semua dilakukan dengan jadwal yang baik dan pembiasaan yang baik. Tak lupa ada murojaah ba'da maghrib, ba'da isya, bahkan ada yang melakukan ba'da subuh. Tak lupa juga mengingatkan untuk sholat 5 waktu. Meskipun keadaan memaksa kita seperti ini, tapi kami berusaha menjalankan amanah, yaitu tetap menjalankan pembiasaan tersebut. Karena kembali lagi, pintar tidak menjamin akhlak. Tapi orang yang berakhlak, insya Allah pintar. Dan kembali lagi, insya Allah kami berusaha menjalankan amanah dari Bapak Ibu semuanya,
Bapak Ibu wali murid, menjadikan anak-anak kita yang berakhlak, muncul sopan santun, dan kelak menjadi insan karimah, pribadi yang mulia. Karena sesuai moto sekolah kami, karena kami yakin kalamullah, yaitu dengan kita mencerdaskan anak dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan ilmu, yang ilmu itu akan memuliakan anak tersebut. Semoga kita menjadi manusia bermanfaat. Semoga kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia, menjadi insan karimah yang bermanfaat bagi orang lain. Karena khairun nas ahsanum khuluqan wa anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia yang baik akhlaknya dan bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin ini yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa yang mungkin salah kata, karena saya dari manusia. Jika ada sesuatu yang lebih atau baik itu dari Allah, sedangkan ada yang keburukan berasal dari saya. Syukron jazakumullah khair. Kita di sini berbagi, bukan saling menggurui, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya apa yang telah kami sampaikan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.